Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Wulan Mutianisya sebagai ASN dari Jawa Barat akan menyampaikan pemecahan masalah terkait inovasi pembelajaran di SMK Negeri 14 Kota Bekasi. Adapun jenis permasalahannya yaitu mengenai inovasi pembelajaran. Masalah yang diidentifikasinya yaitu kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran. Akar permasalahannya yaitu yang pertama, penyesuaian pembelajaran daring ke tatap muka kembali. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman guru mengenai metode dan model pembelajaran inovatif. Alternatif solusi yang dapat kita simpulkan, yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Dan yang ketiga, menggunakan teknik dan model pembelajaran yang variatif. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya memberikan solusi atau hasil pemecahan solusinya, yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Kenapa? Karena agar peserta didik lebih termotivasi lagi dan terus belajar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi diharapkan guru itu dapat berinovasi ketika menyampaikan materi, tidak hanya sekedar datang ke kelas, kemudian memberikan teks atau memberikan materi, mencatat, kemudian sudah. Tapi dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, diharapkan materi itu akan terkesan, kemudian peserta didik akan lebih lama untuk mengingatnya jika metode yang digunakan itu menarik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh metode inovatif, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gambar yang pertama di sini ada tentang metode demonstrasi. Nah, ini biasanya bisa digunakan di dalam kelas. Kita mendemonstrasikan suatu teks misalnya. Ketika teks itu teks prosedur. Nah, kita bisa mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu. Jadi bisa berupa video, tayangan video, atau misalnya setiap kelompok mendemonstrasikan masing-masing hasil diskusinya atau membuat apa dalam kelompok tersebut. Jadi akan lebih berkesan dan akan lebih bermakna pembelajaran ketika proses atau metodenya digunakan lebih inovatif. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ataupun mungkin dalam pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, ini juga sering digunakan yaitu mengenai metode kelompok. Nah, di dalam kelompok ini peserta didik bisa saling bertukar pikiran, kemudian memberi tanggapan, memberikan idenya, gagasannya. Nah, di sini biasanya terlihat potensi-potensi peserta didik. Nah, peserta didik juga tidak akan bosan atau tidak mudah mengantuk ketika berdiskusi. Jadi, kita sebagai guru memfasilitasi berupa lembar kerja atau bahan ajar yang menarik sehingga yang bisa memancing atau memberikan banyak argumen atau gagasan yang dapat digali oleh peserta didik itu sendiri. Jadi kita memberikan pertanyaan pemantik atau hal yang dapat didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian di sini metode ceramah. Nah, sebenarnya metode ceramah ini sering kita gunakan. Jadi kalau disebutnya itu metode tradisional. Nah, metode ceramah ini sebenarnya boleh saja digunakan, hanya saja ini sebagai penjelas atau ketika kita merefleksi, menyimpulkan, atau ketika kita menegaskan kembali materi yang sudah disimpulkan oleh peserta didik. Tetap saja peserta didik di sini yang harus aktif dalam pembelajaran. Jadi kita memberikan metode ceramah ini untuk menegaskan saja seperti itu. Jadi metode ini juga termasuk metode inovatif. Selayaknya guru harus tetap memfasilitasi peserta didik. Kemudian di sini juga ada metode di sini metode role playing atau bermain peran. Nah, di sini juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya dalam hikayat, teks cerita pendek, nah itu bisa dijadikan
metode yang inovatif, menarik, sehingga peserta didik dapat mengambil peran, mencontohkan atau berdialog. Jadi peserta didik lebih senang atau lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi teksnya pun mereka baca secara tidak langsung, kemudian diaplikasikan. Nah, itu ada proses literasinya juga. Mungkin itu saja untuk pertemuan atau video yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.